Bismillahirrahmanirrahim sampai mengganggu yang ada di sekitar. Selesai sholat, ya Rasul, di masjid kita ada setan yang ingin menggoda ketika kita sholat. Orang yang taswis itu adalah kerjaan setan. Apa perlu saya penggal lehernya ya Rasul? Kalau waktu itu dipenggal lehernya, waduh, repot sampai sekarang orang jarang di masjid. Kalau ganggu dipenggal. Kata Rasulullah, tahan nih ya Umar, pelan-pelan. Mungkin dia belum tahu sampaikan. Kalau handphone kita bunyi ketika kita sholat, berapa orang yang merasa terganggu, kehusuannya terguncang, kehusuannya terkoyak. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Bagi mereka siapa yang celaka? Mereka yang tidak berusaha untuk menghilangkan kelalaian ketika dia sholat tidak menjaga konsentrasi. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim handphone kalau perlu kita matiin. Insya dari handphone. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 menit lagi. Saya ingin berbagi ilmu dengan ibu-ibu dalam kitab An-Nasohul Ibad atau dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali dan Nasohul Ibad karangan Habib Abdullah Ta'ala Al-Haddad. Beliau berkomentar, ada beberapa hikmah kenapa Allah menganjurkan kita untuk sholat. Baik sholat yang fardu ain ataupun yang wajib ataupun yang sunnah. Ada 10 keistimewaan ketika kita sudah melakukan sholat. Yang pertama, kalau kita rajin sholat, Allah akan menghias wajah kita. Allah akan menghias wajah kita. Zainul wajhi, kata Imam Ghazali, sholat itu ternyata bisa menjadi penghias wajah kita. Ibu-ibu nggak usah ke depan operasi plastik, nggak usah beli bedak yang mahal-mahal, cukup menjaga sholat. Allahu Akbar sholat. Biar muka kita sedang ada, tampaknya juga nggak cakep-cakep, tapi kalau Allah sudah melebihkan, mengistimewakan, Bapak, saya tanya nih Pak, istri kita di rumah kan rajin sholat, ya? Kita jajarin foto istri kita sama Madonna, kira-kira cakep apa? Cakep apa istri? Pagi termasuk orang yang takwa. Termasuk orang yang takwa. Takut sama bini turun, takut sama bini keluar. Ya istri kita membangunnya kan permadonna Pak. Madonna udah dioperasi plastik, udah diasurasiin, pipinya udah diasurasiin, kalau udah pipis diganti. Tanya ibu-ibu mau ada pipinya yang diasurasiin. Bu, kok ibu dari dulu gak ada perkembangan, gak cakep, biasa-biasa aja ibu. Pak, kalau bapak mau dan ibu cakep, saya bersabar. Mampu gak mau dari ibu? Mereka yang cakep-cakep kemana Pak? Ternyata pertama bukan dalam sholat. Lihat, dilihat daripada wajahnya Pak. Semut Pak, kalau kita putusin sinyalnya, kumisnya itu yang menjadi sinyalnya, dia akan ngacak. Dia akan ngacak dan ketemu temannya. Nah, aura kita termasuk orang yang beriman, melihat orang yang beriman berparangan wajah yang cantik, insya Allah auranya akan pancarkan. Saya orang yang sholat, melihat orang yang sholat, masya Allah ada. Gerdepnya itu ada. Auranya lain. Sampai Rasulullah SAW sendiri ngelihat. Dikasih lihat sama Allah keistimewaan sebagai mukjizat. Ada orang yang datang tahu-tahu berbentuk babi, ternyata dia tidak sholat. Ada orang yang datang tahu-tahu berbentuk kera, ternyata karakternya seperti kera dan dia tidak sholat. Tapi ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang, terpancar cahaya. Sampai orang yang rajin sholat, jangankan manusia, jin jahat kalau melihat pancaran aura orang yang sholat itu lari terbirit-birit.
Di dalam bulan Ramadan, sholat ini, imam yang seperti ini biasanya jadi idola. Benar tak? Iya. Kalau tadi termasuk lambat imam, yang lambat lewat 10. Kalau kita setengah 8 sudah selesai. Amin aja. Yang lupa buka rumahnya amin aja. Nanti saya kasih resepnya. Saya kasih resepnya supaya imam sah, benar, enak suaranya, tapi cepat. Insya Allah imam itu jadi idola. Kemana dia jadi imam bukan? Baca Fatihah satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makmum aminnya bilang tuh. Amin. Kata anak muda, imam yang begini bacanya. Rokaat yang kedua, imam makmum siap-siap imam makmum. Bukan tahun aku bukan, tapi makmum siap-siap pegangan yang kuat imam makmum. Baca Fatihah satu nafas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam benar nggak kira saya? Prakteknya di sini coba. Diomelin ke orang tua, mau kemana sih? Ustaz jadi terawih itu yang benar yang 8 rakaat apa yang 20 rakaat Ustaz? Dua-duanya benar. 8 rakaat ada hadis yang kuat diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sudah pernah melakukan lebih daripada 11 rakaat setiap malam. Meskipun ada pendapat ulama bahwa Rasul mengerjakan ini adalah sholat qiyamul lail atau sholat witri, bukan sholat tarawih. Bagaimana Ustaz yang 23 rakaat? Itu pun benar menurut hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, kemudian disampaikan oleh Imam Abu Hurairah dipaparkan kepada kita. Dihidupkan di zaman Sayyidina Umar, ulama Rasyidin dihidupkan 23 rakaat itu benar. Jadi yang salah mana? Yang ada sholat, yang salah yang ada sholat. Tapi alhamdulillah, sama dengan NU mendominasi mazhab Imam Syafi'i, Muhammadiyah yang mendominasi adalah mazhab Imam Maliki. Dua-duanya benar. Ya baik, Muhammadiyah benar, NU benar. Yang salah pengikut Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i benar yang salah. Dua-duanya benar, 8 rakaat benar, 20 rakaat benar. Nah ini orang-orang yang sudah tahu keuntungannya, sudah ada kapasitas keilmuannya sama. Kamu kalau puasa telan mudah batal. Saya tanya ke bapak, telan mudah batal tak? Hah? Kalau kamu bodoh, Ustaz gosok gigi jam 9 pagi boleh tak? Boleh. Kalau pakai motor, kalau pakai motor batal. Nah, bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya cukup sekian. Insya Allah silaturahmi kita, saya minta teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua, yang penting silaturahmi. Biar bukan sudah 10 tahun dan undang. Insya Allah silaturahmi ini bisa memperpanjang umur kita, bisa menambah keberkahan kita, bisa menurunkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan sampai di penghujung Ramadan. Kita angkat kaki kita menuju garis finish. Kita termasuk orang yang kaya mawaladat umum seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa sedikit pun. Amin ya Allah. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Ada nomor wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.